Ian lagi di mana? Di Gresik apa di Lamongan? Lagi di Gresik. Oh, di Gresik. Ini salah satu hikmah Corona dengan aplikasi Zoom yang jauh jadi dekat. Mendekatkan yang jauh. Mudah-mudahan tidak menjauhkan yang dekat ya Pak ya. Alhamdulillah. Syukur-syukur kita bisa bertemu dan bergabung kembali dalam perjalanan umroh nanti insya Allah. Yan, di Gresik gimana kabar apa namanya? PSBB ada PSBB? Masih belum, cuman udah banyak juga di Gresik yang kena. Zona merah, zona kuning Orange. apa? Orange. Orange itu aman berarti ya? Mendekati merah. Mendekati merah. Ya. Alhamdulillah. Jakarta Hitam. beberapa wilayah sudah zona hitam, zona merah. Baik, bismillah Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan kita pada pagi hari ini sambil berjalan, yang lain insya Allah nanti bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Besar. Atas izinnya lah, alhamdulillah di pagi hari ini, pada kesempatan hari yang baik ini, kita dapat bersilaturahmi dalam salah satu media aplikasi Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa saling kangen kita untuk bersilaturahim. Dan semoga apa yang kita laksanakan di pagi hari ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah beberapa bulan ini kita sempat pending, terakhir kita Zoom di bulan Ramadan kemarin, namun terhenti sejenak karena memang situasi yang semakin belum menentu dengan COVID-19 ini. Namun insya Allah akan kita mulai kembali apa yang telah kita cita-citakan bersama dalam forum informasi umroh ini. Pada hari ini akan kita mulai lagi. Semoga harapan-harapan kita di forum informasi umroh ini dapat terlaksana dan keadaan sekarang semakin membaik. Izin di sini Bapak Ibu yang kami hormati, terutama yang kami hormati pimpinan kami yang telah hadir, Bapak Edi Sutono, selamat bergabung, juga Bapak Ibu perwakilan Pusat Informasi Umroh di beberapa daerah. Yang lain insya Allah akan bergabung, sahabat-sahabat saya dan teman-teman Sipri Travel yang insya Allah mudah-mudahan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib di seminar online pada pagi hari ini.
Yang pertama nanti kita ada pembukaan, yang kedua selama pemateri pembicara akan di-mute semuanya. Kenapa? Supaya lebih fokus ketika kita mendengarkan materi-materi yang insya Allah akan disampaikan oleh pada narasumber kita pada pagi hari ini. Yang ketiga, pengajuan pertanyaan bisa disampaikan langsung setelah sesi tanya jawab dibuka oleh moderator. Yang keempat, tanya jawab akan dibuka per sesi untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Sesi pertama untuk 3 orang penanya, dan apabila masih ada yang ingin bertanya, kita buka lagi sesi kedua. Mudah-mudahan dalam 2 jam ini waktunya cukup, dan apa-apa yang Ibu Bapak ingin tanyakan silakan ditanyakan kepada kami atau kepada narasumber nanti. Itu mungkin tata tertib pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita buka agenda kita pada hari ini sama-sama. Semoga kegiatan kita pada kali ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membacakan Ummul Quran bersama-sama. Ala hadiniya wa qulatus sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak semua, host nanti akan mute supaya kita lebih terfokus pada materi yang akan disampaikan. Izin mohon maaf terlewat tadi materi pada pagi hari ini, ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan. Nanti ada dari pimpinan kami, Bapak Edi Sutono. Yang kedua nanti dari Ustadz Ahsan. Yang ketiga dari Pak Didi selaku PIC dari Bapak Ibu yang akan membantu kegiatan Bapak Ibu selaku PIU di sini. Yang keempat nanti akan disampaikan insya Allah oleh Pak Dimas. Kita langsung ke agenda yang kedua, yaitu sambutan sekaligus pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh pimpinan kami, Bapak Edi Sutono. Dengan segala hormat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang bahagia ini. Tak terasa kita sudah hampir 6 bulan tidak bertemu semenjak sebelum Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita berjumpa lagi di sini. Semoga Allah terus lindungi Bapak dan Ibu sekalian dari situasi pandemi yang sekarang, sehingga terus kita bisa menikmati karunia Allah dengan nikmat dalam beribadah, nikmat sehat dan nikmat Islam. Kalau sambutan rasanya kurang enak karena ini sebenarnya nanti materi-materi lain yang lebih penting. Kalau dari saya mungkin sedikit saja, bukan sambutan lah, tapi ini pembuka aja. Jadi sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa di sini kita berbicara mengenai syiar Baitullah. Jadi syiar Baitullah yang seperti Bapak Ibu sekalian sudah terima mungkin proposalnya dari kami bahwa kami ingin bersyiar Baitullah, bahwa dalam hal ini kita ingin juga menggerakkan hati-hati Bapak dan Ibu sekalian bahwa ke Baitullah itu merupakan kenapa tidak dimasukkan ke dalam agenda sebelum kita menutup mata. Seringkali umrah itu dianggap bahwa ke tanah suci itu apabila mampu, padahal Masya Allah gitu ya, umrah dan haji itu sudah disampaikan oleh Allah langsung dalam surat Al-Baqarah 158, kemudian Al-Baqarah 196, kemudian Al-Baqarah 197, kemudian di Ali Imran juga gitu ya. Bahkan Allah mengabadikan haji itu sebagai surat ke-20, yaitu surat Al-Hajj. Jadi kurang bagaimana Allah itu membuat
satu undangan kepada kita ini untuk kita bisa ke tanah suci. Jadi ini yang coba kami di sini, saya mewakili kawan-kawan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ayo kita rame-rame ke Baitullah. Makanya kita namakan programnya Syiar Baitullah, karena kita ingin syiar bahwa ke Baitullah itu bukan satu kesempatan yang nanti kalau kita mampu, karena ke Baitullah itu suatu keniscayaan. Jadi jangan dianggap ke Baitullah itu sebagai sesuatu yang waduh ngawang-ngawang, enggak. Diwujudkan, diniatkan, insya Allah itu suatu keniscayaan, karena memang Allah sudah menyebutkan tadi dalam suratnya, dalam beberapa sabdanya begitu ya. Jadi siapa yang mendalami Al-Quran pasti dia akan rindu Baitullah, karena di dalam Al-Quran itu selalu disebut lagi Baitullah yang dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim gitu loh. Bapak dan Ibu mungkin di sini ada yang berkeinginan untuk ke Eropa. Karena apa? Mungkin di sana ada Menara Eiffel. Menara Eiffel sejarahnya mungkin pernah dibaca seperti apa. Nah, itu sejarah yang memang sejarah manusia berbentuk monumen saja kita ingin. Nah, ini sudah ada di dalam Al-Quran, tuntunan hidup kita, sesuatu yang diceritakan mengenai Baitullah itu sejak zaman Nabi Ibrahim, kok kita tidak ada rasa keinginan ke sana. Nah, ini yang coba kita nanti ingin bangkitkan rasa ini kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena apa ya? Seringkali untuk ke sana itu selalu aja ada alasan klasik. Pasti ini ada alasan klasik. Di mana-mana. Alasan klasik itu pasti nggak jauh-jauh, masih banyak keperluan biasanya. Ya, ayo ngaku biasanya ini ada saja tuh. Ada saja harus ini, anak sekolah ini sekolah, padahal seandainya itu sudah disisihkan sejak awal, diniatkan, insya Allah pasti Allah kasih jalan. Kemudian alasan klasiknya lain ini yang sering terjadi nih, belum panggilan. Nah, belum dipanggil. Ini mungkin nanti harus dipanggil dulu ke lubang 2x1 mungkin baru ini dipanggil. Gitu ya. Padahal ini belum dipanggil, ini sesuatu yang klasik. Karena belum tentu orang itu kalau sudah punya, tadi alasannya masih banyak keperluan, itu bagi yang merasa pas-pasan. Nah, kemudian bagi yang sudah kecukupan, banyak bisa kebeli rumah, tapi alasannya belum dipanggil. Jadi ini yang kadang-kadang memang sering terjadi. Jadi kalau belum dipanggil ini kayaknya kurang pas. Tapi memang kenyataannya seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Saya 12 tahun di dunia industri umroh ini, seringkali ke Tanah Suci gitu ya. Kita ketemu penduduk asli Saudi, entah itu pada saat sopir, entah pada saat kita bertemu pedagang orang Saudi asli, apa itu di Madinah, apa itu di Jeddah, apa itu di Makkah itu sendiri gitu ya. Boleh percaya, boleh tidak. Banyak yang belum berhaji. Ini ada sesuatu hal yang menarik gitu loh. Di sini kita antriannya sampai Masya Allah, puluhan, 15 tahun, 20 tahun. Kemudian yang Haji Plus itu paling cepat 6 tahun lah sekarang, karena tahun kemarin kan tidak bisa berangkat ya, jadi akan mundur lagi nih. Di sana, yang orang Saudi, yang lahir di sana gitu ya, sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai ada yang seusia saya belum pernah berhaji. Jadi ini sebetulnya fenomena yang memang ini hanya ada dalam diri kita sendiri sebetulnya. Jadi sebetulnya tadi bahwa masih banyak keperluan, belum panggilan, itu sebetulnya hanya alasan klise yang ada-ada saja. Kita manusia memang selalu mencari berbagai macam alasan. Tapi intinya memang satu, tidak punya keinginan. Itu saja sih sebetulnya. Nah, bagaimana mungkin tidak punya keinginan yang tadi saya sebutkan tadi. Kita saja ingin ke Eropa untuk bisa bertemu, melihat kincir angin yang sekedar buatan manusia ya. Menara Eiffel buatan manusia, walaupun serumit apapun juga gitu. Kemudian mungkin kita mau ketemu patung Liberty mungkin, tapi itu lagi-lagi buatan manusia. Kenapa kita begitu berkeinginan menemui ciptaan manusia? Padahal ini Ka'bah adalah memang bikinan Allah Subhanahu wa taala yang dibuat sejak zaman Nabi Ibrahim. Kenapa tidak ada kita niat sedikit pun? Nah, ini yang coba kita syiarkan. Dipupus, harus buru-buru dihilangkan dari hati kita.
dijauhkan dari pikiran kita. Karena sekali lagi bukan masalah Allah memanggil apa tidak memanggil. Karena Allah itu tidak memanggil yang mampu. Berulang-ulang kita bilang. Tapi Allah itu memampukan siapa saja yang mau. Yang merindukan, kemudian yang meyakini. Ini yang kita seringkali ke sana itu seperti itu gitu loh. Tadi saya ngedengar di Pak Denny cerita di awal ada banyak keperluan, tapi pada saat Allah berkehendak tiba-tiba Pak Gubernur memberikan satu hadiah, berangkatlah Pak Denny. Tapi saya yakin, hakul yakin dalam hatinya, dalam doanya pasti ada keinginan terbersit dalam hati kecil itu Pak Denny rindu ke Baitullah. Mungkin ya Allah dalam doanya semoga Engkau berangkatkan hamba ke Baitullah sebelum hamba menutup mata. Mungkin kira-kira seperti itu karena kita tidak tahu doa mana yang diterima sama Allah. Entah mungkin saudara, entah mungkin dari istrinya Pak Denny, entah mungkin dari orang tuanya, tapi sekali lagi harus ada keinginan dari hati itu bahwa kita harus ingin ke sana. Karena memang Allah itu memampukan siapa saja yang mau ke sana, yang rindu, yang kangen. Kita pengen ke sana tapi nggak pernah kangen. Kita pengen ke Baitullah tapi yang selalu dipandangin Menara Eiffel. Kayaknya itu nggak nyambung. Jadi memang yang pertama itu coba deh diniatkan. Niatkan bagaimana kita bisa ke Tanah Suci. Kalau sudah ke Tanah Suci, sampai ke sana bagaimana kita merasakan nikmatnya ketemu yang Allah tulis dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya niatkan untuk dakwah. Niatkan untuk dakwah bahwa kita harus mendakwahkan kepada yang belum berangkat. Ayo kita semua berangkat juga ke sana supaya kita tahu apa yang Allah sebutkan itu adalah benar adanya dan semakin memkokoh keimanan kita. Jadi mungkin bila kemarin kita sudah berangkat, insya Allah berikutnya kita yang berangkatkan orang. Kita yang berangkatkan mungkin Pak Denny kemarin tadi cerita masih berikutnya sama istrinya. Jadi niatkan untuk memberangkatkan karena niatkan dalam hati bahwa hanya jangan kita saja yang berangkat, tapi harus ada orang-orang terdekat kita yang berangkat. Ini jadi syiar Baitullahnya di sini. Jadi entah mungkin orang tua, ibu atau ayah mungkin mana yang belum dahulukan. Mungkin orang tua kita dulu belum sempat ke Tanah Suci karena satu dan lain hal. Nah, tolong dari kita ini coba kita dakwahkan supaya kita bisa memberangkatkan orang tua mungkin bila masih ada beri kesempatan atau mungkin pasangan tadi ketika Pak Denny menceritakan sama istri atau mungkin bila pasangan sudah kembali ke anak harus diajarkan juga mungkin kepada kakak kandung, adik kandung, kepada sahabat gitu ya, ajak semua tetangga mungkin dan seterusnya, ajak semua itu supaya orang itu ayo kita ke Tanah Suci. Jadi jangan hanya kita saja yang berangkat. Jadi percayakan saja, niatkan saja bahwa kita sangat ingin ke sana karena biarkan sisanya biar urusan Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan itu bukan tulisan siapa-siapa, tapi Allah sendiri mengatakan dalam Quran surat At-Talaq itu ayat 2 dan 3. Orang siapa bertakwa, Allah akan berikan rezeki dari yang arah yang tidak disangka-sangka. Ini sudah banyak kami temui dalam berpengalaman saya sebagai pelaksana umroh itu selama 13 tahun. Banyak saja kejadian-kejadian yang memang tidak pernah disangka-sangka. Jadi tetaplah terus berharap karena memang sekali lagi kebaikan itu suatu keniscayaan. Ingat saja surat ini bahwa kita bertakwa, Allah kasih jalan keluar dan rezeki dari yang orang tidak disangka-sangka. Coba siapa? Pasti saya yakin, hakul yakin di antara sahabat-sahabat saudara sekarang ada di forum ini sekarang pasti pernah merasakan rezeki yang tak disangka-sangka. Coba mulai disyukuri setiap kita mendapat rezeki itu sehingga kita akan minta lagi harapan yang lebih besar lagi dan semoga Allah mengabulkan. Gitu. Jadi ini syiar Baitullah ini yang ingin kami sampaikan sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian dengan harapan Bapak Ibu juga bisa menyiarkan ini kepada yang lain. Itu tadi bisa mengajak semua orang-orang terdekat kita gitu ya. Karena saya bisa kata lagi yang pernah disampaikan sama Bapak-bapak sekalian bahwa ya inilah kenyataannya bahwa sekarang ini sejak tahun 98 itu hanya 70.000. Kemudian 2014 598.000. Kemudian tahun 2015 649.000. Kemudian 2016 692.000.
dan terus meningkat sampai akhirnya di tahun 2018 itu Masya Allah peningkatannya itu sampai 1 juta. Jadi dalam 20 tahun itu hampir 1.400%. Hampir 1.400%. Jadi ini suatu hal yang menurut saya tidak perlu dibahas, didiskusikan lagi, bahwa beginilah cara Allah memanggil. Nah, kenaikannya hampir 1.400%. Dari 70.000 sampai 1 juta. Harapannya untuk tahun-tahun ke depan, harapannya saya pribadi, Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam jemaah yang akan berangkat tersebut. Jadi ini sebagai syiar kita, sebagai penyemangat kita, sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu. Cuman saya coba nge-refresh kembali. Untuk segala macam teknisnya nanti akan dibahas sama Pak Didi, sama kawan-kawan di Simply, yang intinya inilah Arbaitullah ini kita coba dengan membuat satu program pusat informasi umroh, ya harapannya tidak hanya mendapat satu keberkahan, tapi ya mudah-mudahan Bapak bisa berangkat lagi atau memberangkatkan sahabat-sahabat, orang-orang terdekat itu yang kita cintai. Mungkin ini bukan sambutan, tapi kira-kira seperti itulah harapannya dari kami kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi kita di sini menjadi orang-orang yang dilindungi dari segala macam wabah ini, dan kemudian juga Allah segera memberangkatkan Bapak dan Ibu sekalian ke Tanah Suci. Jangan lupa, saya juga didoakan supaya saya juga tetap terus ingin berangkat ke Tanah Suci. Saya ingin berangkatkan, alhamdulillah, dari sekian banyak orang tua sudah, kakak, adik, tinggal mungkin ponakan-ponakan ingin saya motivasi supaya bisa berangkat ke Tanah Suci. Demikian Bapak Ibu sekalian, sedikit omong-omong kosong dari saya yang mungkin sedikit menyita waktu Bapak untuk acara yang lebih baik lagi. Bil taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hendy, supaya semoga Bapak-Bapak semakin tergugah kangen untuk ke sana dan semakin mengajak orang-orang terdekat untuk berangkat bersama-sama menuju ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, sahabat semuanya, kita lanjutkan ke pemateri yang kedua. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahsan, supaya lebih memotivasi kita lagi dalam program perjalanan ibadah umroh ini. Kepada Ustadz, dengan segala hormat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan kita Pak Hendy Sutono, Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap anggota PIU, Pusat Informasi Umroh, serta rekan-rekan keluarga besar Simply yang insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya tidak perlu memberikan spirit dan motivasi karena tadi sudah dengan panjang lebar disampaikan oleh Yang Mulia, pimpinan kita dan guru kita semua. Alhamdulillah, saya patut bangga dan kita bangga bahwa kita punya alhamdulillah pimpinan yang fasih, juga alhamdulillah dalam urusan agama, sehingga kita berharap jalan perusahaan kita ini benar-benar terbimbing ya dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Saya sangat mengapresiasi Bapak, Ibu, ya saudara-saudara yang telah bergabung ikut serta dalam PIU ini. Saya doakan mudah-mudahan niat baiknya, usahanya diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi COVID-19 yang cukup menyulitkan kita semua, ya alhamdulillah semangat untuk bersyiar Baitullah ini alhamdulillah masih terus kita gaungkan ya.
terus kita bangun, karena memang kita semua punya harapan yang besar, punya keyakinan yang sangat tinggi bahwa selama masih ada Ka'bah, insya Allah ibadah haji dan umroh tidak akan pindah ke Gunung Kidul gitu ya. Jadi insya Allah akan tetap haji dan umroh ke Baitullah. Ya, maka syiar Baitullah ini benar-benar terus kita gaungkan ya, bahwa semua kita bisa haji, semua kita bisa umroh. Ya. Tidak perlu menunggu kita mampu, karena kata beliau tadi yang dipanggil oleh Allah itu yang mau, bukan yang mampu. Karena berapa banyak orang yang mampu tapi ternyata tidak mau sehingga tidak bisa datang ke sana. Sementara banyak orang yang tidak mampu ternyata dengan begitu mudah Allah Subhanahu wa taala undang ya dan sampaikan ke Baitullah. Ini sudah satu hal yang semua kita sama-sama tahu ya. Memang tidak kita pungkiri bahwa ibadah ini memang ibadah yang relatif sulit ya. Kalau kita telaah, memang dalam Islam itu ibadah terbagi menjadi dua. Jadi ada namanya ibadah fisik. Ibadah fisik yang relatif tidak butuh materi, gitu. Kayak sholat, gitu ya, puasa, ini ibadah fisik. Ya, yang mampu, ya silahkan melakukannya. Nah, bentuk kedua ada namanya ibadah materi. Nah, ini hanya bagi yang mampu memang. Ya. Uang, seperti zakat, gitu ya, sedekah, infak, gitu ya. Nah, tetapi ada lagi di atas itu semua adalah ibadah yang menggabungkan dua hal ini. Ya. Ibadah yang mencakup dua dua hal, yaitu ibadah fisik sekaligus ibadah materi, yaitu ibadah haji dan umroh ini. Nah, karenanya kita sebagai penggerak dalam hal ini selalu bisa meyakinkan bahwa sekalipun ibadah ini ibadah yang menggabungkan dua hal sekaligus, ya, tetapi kaedah agama itu sudah jelas bahwa al-ajru biqadril masyaqqah, bahwa pahala itu bergantung kepada tingkat kesulitan suatu ibadah. Bahwa ibadah haji dan umroh adalah satu-satunya ibadah yang oleh Allah Ta'ala janjikan pahala yang tersebut secara jelas. Ya. Pahalanya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ya. Karena memang tingkat kesulitannya yang begitu tinggi, di mana orang harus mengerahkan jiwa raganya, juga bahkan dia harus mengeluarkan materinya. Dan ini yang kadang-kadang membuat sebagian orang yang tidak tahu tentang kedudukan ibadah ini akhirnya merasa berat. Ya. Dan akhirnya tidak mau berangkat karena lebih gegem, lebih memegang dan mencintai hartanya. Maka kita pastikan bahwa ibadah ini ibadah yang karena tingkat kesulitannya yang begitu tinggi, maka pahalanya pun diberikan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini menggabungkan dua sisi sekaligus, yaitu ibadah materi dan ibadah fisik sekaligus. Lebih dari itu, ibadah ini saya anggap sebagai satu ibadah penyempurna. Jadi kalau boleh kita katakan, jika kita seorang Muslim, ya, belumlah sempurna Islam kita jika rukun Islam yang kelima ini belum terlaksana. Ya. Karena memang rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan yang kelima adalah haji. Maka rukun yang kelima, yaitu haji dan umrah ini merupakan rukun penyempurna. Nah, karena dia adalah rukun penyempurna, maka kita temukan semua rukun Islam yang lainnya itu semua include, semua ada di dalam ibadah haji dan umroh ini. Ya. Artinya bahwa di dalam ibadah haji dan umroh itu ada rukun syahadat, ya. Ada rukun sholat, ada rukun zakat, bahkan ada rukun puasa. Keempat rukun Islam itu semua tercakup di dalam satu rukun yang pokok ini. Makanya ibadah haji dan umrah merupakan penyempurna. Artinya seorang Muslim begitu selesai menunaikan dan bisa menunaikan ibadah ini, maka insya Allah sempurnalah keislamannya.
pertanyaannya sekarang, mana rukun syahadat dalam ibadah haji dan umroh? Terlihat jelas. Ya. Dan alhamdulillah semua yang hadir ini semua sudah menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh ya. Mungkin sebagian sudah haji, ya. Kecuali yang belum, gitu ya. Di dalam ibadah haji dan umroh, rukun syahadat ini terlihat jelas. Kapan? Ketika kita pakai ihram, lalu berniat di mikot, ya. Apa hal pertama yang kita lakukan? Yaitu melantunkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Coba perhatikan. Ya, ini kalau berangkat sama saya pasti saya jelaskan ini. Supaya paham bahwa talbiyah itu sesungguhnya muatannya adalah syahadat. Rukun yang pertama dalam Islam. Di dalam talbiyah itu ada labbaika la syarika lak. Ya. Jadi Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Ya. Segala puji, nikmat, ya itu adalah milikmu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dan tidak ada sekutu bagimu. Perhatikan coba. Kalimat la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, ini sebenarnya pesan ya, yang ingin dikirim oleh Allah Ta'ala kepada kita agar memurnikan ibadah ini. Ya. Dan memurnikan ibadah itu artinya kita kembali dituntut untuk bersyahadat. Ya. Mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah haji dan umrah hendaknya dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, ya, yang dilantunkan dalam talbiyah itu yaitu memurnikan ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka rukun syahadat jelas terlihat ada dalam talbiyah. Lalu rukun sholat. Ya, rukun sholat mana? Rukun sholat ada di dalam ibadah tawaf. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tawaf itu sama kedudukannya dengan sholat. Hanya saja tata caranya berbeda. Ya. Hanya saja dia diperbolehkan untuk berbincang-bincang atau bercakap-cakap. Ya. Tetapi karena kedudukannya sama dengan sholat, maka syarat rukunnya sama. Salah satu syaratnya adalah menutup aurat. Salah satu syaratnya juga adalah suci dari hadas kecil dan besar. Kan itu ya. Kalau kita tawaf, kalau batal wudhunya Ustadz, batal nih, putaran ketiga batal, ambil wudhu, ya. Lanjutkan tawafnya, kan begitu ya. Nah, jadi ini jelas ya. Hanya saja memang ibadah ini atau tawaf ini meskipun disebut sebagai sholat, tapi tata caranya tidak seperti sholat yang kita kerjakan 5 waktu. Ya, namun kedudukannya sama dengan sholat kata Nabi SAW. Maka meskipun boleh ngomong, boleh bercakap-cakap, ya maka diperintahkan oleh Nabi supaya ngobrolnya ngobrol yang positif, yang baik-baik. Ya. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, ya, yaitu rukun zakat. Ya. Mana rukun zakat dalam ibadah haji? Ya, ini justru jelas terlihat rukun zakat. Ya, zakat itu apa sih definisinya? Zakat itu adalah mengeluarkan sesuatu yang bernilai yang dimiliki oleh manusia. Pertanyaannya, apa yang paling bernilai yang dimiliki oleh manusia? Yang paling bernilai yang dimiliki oleh manusia ya tentu harta. Ya. Maka orang yang pergi ya memang harus bayar. Ya. Harus siap menzakatkan hartanya. Ya. Berapa atau besarannya itu ya bergantung kepada kenyamanan yang ingin kita dapatkan. Tapi yang harus kita pahami bahwa berumroh, berhaji memang harus siap menzakatkan hartanya. Selain zakat harta, juga zakat waktu. Nah, ini banyak orang punya harta, ya, badannya sehat, tapi dia tidak siap untuk menzakatkan waktunya. Ya, dia sibuk dengan pekerjaannya, ya, dia sibuk dengan keluarganya, ya, tidak mau kehilangan waktunya untuk menunaikan ibadah ini sehingga dia tidak akan bisa berangkat. Maka orang yang paham bahwa sesungguhnya ibadah ini adalah ibadah yang menggabungkan seluruh rukun Islam, maka dia akan siap untuk mengorbankan dan menzakatkan harta dan waktunya. Jadi itu zakat yang saya maksud ya dalam ibadah haji dan umroh. Yang
keempat adalah rukun apa? Rukun puasa. Mana rukun puasa dalam ibadah haji dan umroh? Ya, rukun puasa dalam ibadah haji dan umroh yang saya maksud dengan puasa bukan tidak makan dan tidak minum. Ya, justru ya bagin-gin ya saat di sana kita justru apa enak harus minum jam-jam banyak-banyak, benar nggak? Ya makanannya enak di hotel, masa kita nggak makan, sayang. Ya. Jadi puasa yang saya maksud dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh bukan tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa itu adalah menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Ya, kalau Ramadan ya dilarang makan, dilarang minum, ini itulah kalau puasa Ramadan. Tapi dalam ibadah haji dan umroh, larangannya adalah seperti disebutkan oleh Al-Quran. وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ. Ada 3 larangannya. Tidak boleh berkata rofas. Ya, rofas itu perilaku atau perkataan yang tidak senonoh. Ya, artinya cenderung ke arah mesum. Yaitu tidak boleh saat kita sedang berihram untuk haji dan umroh. Wala fusuk, tidak boleh berlaku atau berkata-kata fasik. Ya, misalnya, oh gini aja nih Ka'bah, kirain kayak gimana gitu. Ya, orang sampai antri gitu, ternyata cuma gini doang. Nah ini perkataan yang sesungguhnya menodai syiar Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Baitullah. Ini tidak boleh terucap dari seorang Muslim. Ya, harusnya ketika melihat Ka'bah kita justru kagum, ya, kita justru meneteskan air mata, kita justru berdoa ya, memohon agar Baitullah ini semakin diagungkan oleh Allah dan orang-orang yang mengagungkannya pun mendapatkan cipratan keagungan, kan gitu. Nah, ini malah malah berlaku fasik. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, wala jidal, tidak boleh berantem atau berbantah-bantahan. Ini juga konteks puasa sebenarnya, menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah selama kita menunaikan ibadah ini. Nah, itulah puasanya ya. Puasanya bukan makan dan minum tapi menahan emosi, menahan sikap, menahan perkataan ya. Kenapa? Karena kita sedang berkumpul dengan seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia. Potensi konflik dan lain sebagainya itu akan mudah tersulut ya di sana. Karenanya harus berhati-hati dan itulah puasa bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Jadi keempat rukun Islam semua ada di dalam ibadah haji dan umroh. Maka yang ingin menyempurnakan keislamannya, Bapak Ibu sekalian, nah gitu kalau kita kira-kira kalau kita jualan. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kesempurnaan Islam ini adalah dengan menyempurnakan rukun Islam yang 5. Jika sudah syahadat, jika kita sudah sholat, jika kita sudah puasa, jika kita sudah zakat, maka sempurnakanlah keislaman kita dengan menunaikan ibadah haji dan umroh. Ayo umroh bersama kami, ya, insya Allah akan mendapatkan bimbingan dan kemudahan serta mudah-mudahan diberikan umroh yang mabrur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapannya. Jadi ini sekedar mengingatkan kembali tentang spirit ibadah ini supaya saat nanti kita menyampaikan kepada jamaah atau duyuf ya atau saudara-saudara kita punya penjelasan yang baik tentang kedudukan ibadah ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah berikutnya saya masih punya waktu sedikit ya. Juga perlu disampaikan bahwa ibadah ini karena ibadahnya begitu berat ya. Tadi saya sampaikan mencakup fisik dan materi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ibadah ini dapat menghapuskan segala bentuk dosa. Kata Nabi SAW, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh berikutnya. Perhatikan redaksi hadisnya. Dari satu umroh, ya Mbak Gin-Gin kemarin, saya sebut Mbak Gin-Gin aja karena yang terlihat di layar Mbak Gin-Gin. Ya. Dari satu umroh ke umroh berikutnya, itu artinya ada spirit bahwa umroh ini tidak cukup sekali. Karena Nabi bilang apa? Al-umroh ilal umroh. Dari satu umroh ke umroh berikutnya. Sebagian orang, saya udah pernah umroh. Ngapain umroh lagi? Nah ini
ada satu persepsi yang memang harus diluruskan, bahwa ibadah ini ya kalau umroh itu tidak cukup sekali. Kalau haji memang wajibnya berapa kali? 1 kali, betul. Tapi umroh tidak sekali. Apa dalilnya? Nah, hadis ini. Al-umratu ilal umrati kaffarah lima bainahum. Yang ingin dosa-dosanya, kesalahannya digugurkan oleh Allah Ta'ala, salah satu caranya, medianya adalah dengan umroh. Hadisnya, nah ini tadi. Ya. Dari satu umroh ke umroh berikutnya, ya, ini dapat menggugurkan dosa-dosa. Ini janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umroh tidak cukup 1 kali. Berikutnya, bahwa umroh ini kalau duyuf kita, jamaah kita adalah orang perempuan, maka yakinkan bahwa ibadah umroh ini adalah media jihad bagi orang perempuan. Satu ketika Bunda Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, apakah orang perempuan juga punya kesempatan berjihad? Nabi bilang iya, karena dahulu orang perempuan itu pengen ikut jihad gitu, pengen kayak laki-laki gitu ya, jihad mendapatkan kedudukan mati syahid gitu. Tapi Nabi SAW mengatakan benar, perempuan punya kesempatan jihad, tapi tidak pakai peperangan. Lalu apa jihadnya? Jihadnya adalah menunaikan ibadah haji dan umroh. Jadi kalau orang perempuan itu menunaikan ibadah ini, sesungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya, bahwa ibadah ini adalah media terkabulnya doa. Ya. Media terkabulnya doa. Ya. Kita tentu menunaikan ibadah ini, ya, berharap karena ada hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Tempat terbaik di muka bumi ini, tempat paling mustajab di muka bumi ini nggak ada lain. Yang paling mustajab kecuali di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu di dekat Baitullah. Udah, itu tempat terbaik, nggak ada lagi sudah. Makanya kita menyebutnya sebagai tanah suci, tanah haram. Tanah di mana Allah sucikan tempat itu, sehingga semua yang dipanjatkan di tempat itu potensinya 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustadz, saya umroh kemarin doa minta mobil, sampai sekarang masih naik motor aja nih. Belum punya mobil gitu misalnya. Ingin punya rumah, belum kebeli rumah ini. Ya, sabar. Sabar. Karena doa itu memang ada yang dibayar cash, ada yang dibayar kredit. Kayak kita beli motor juga. Ya. Jadi kalau dibayar cash, ya itu Allah langsung kasih cash. Karena Allah lihat sang hamba memang layak mendapatkan jawaban cash. Tapi ada yang dikredit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan sedikit. Atau bahkan ya tidak dikabulkan di sini, tapi nanti diberikan di akhirat. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa ibadah haji dan umroh adalah media terkabulnya doa, itu pasti. Saya kasih contoh. Adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat menempatkan Sayyidah Hajar dan putranya Ismail, ya, saat itu kota suci Mekah, ya, yang sekarang ramai dan sekarang sedemikian rupa. Dulu kan cuman gurun pasir, ya, maksudnya lembah-lembah gitu ya, gunung yang terjal gitu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan mereka di situ, kemudian pergi meninggalkan mereka, ya, Nabi Ibrahim kemudian memanjatkan doa seraya berkata, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Nah, ini ya poin yang ingin saya sampaikan di sini. Ya. Warzuqhum minats tsamarat. Anugerahkan kepada mereka rizki berupa buah-buahan. Minats tsamarat, buah-buahan. Nabi Ibrahim
berada di tanah yang tandus, gersang, nyaris tidak ada tanaman. Tapi doa yang dipanjatkannya ini kontradiksi, ya. Minta buah-buahan. Di mana terus? Kira-kira ada daerah di sekitarnya yang bisa menumbuhkan buah-buahan. Tapi itulah Mekah keajaibannya. Ya. Doa apapun yang dipanjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mungkin kita sendiri tidak mendapatkan. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin cicit kita. Tapi yang pasti doa di situ pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam ya ribuan tahun yang lalu berdoa agar penduduk kota ini diberikan buah-buahan. Coba sekarang, ya. Ada nggak buah-buahan yang yang tidak kita temukan di sana? Buah apa yang tidak ada di sana? Semua jenis buah-buahan lengkap di sana ada. Ya. Padahal di sana tanahnya gersang. Tapi Allah punya cara untuk mengabulkan doa nabinya, ya. Dengan apapun caranya. Dan itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini menunjukkan ya bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun yang bersangkutan sang peminta tidak langsung mendapatkan bagian dari doa yang dipanjatkan. Ya, tetapi doa yang dipanjatkan di situ pastilah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ingin mendapatkan kesempatan ya untuk bisa berdoa di sana, di antara caranya adalah dengan menunaikan ibadah haji dan umroh. Maka alhamdulillah ya kita ya mungkin ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali berangkat ke sana, pernah punya kesempatan untuk memanjatkan doa ya di sana. Saya yakin insya Allah doa-doa yang pernah kita panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah selalu berbaik sangka, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha bijaksana untuk merespon doa-doa hambanya. Jadi sekali lagi ini beberapa poin yang saya sampaikan ya terkait kedudukan ibadah umroh di antara ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita ya, dalam mensyiarkan Baitullah atau mengajak saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, kolega kita, sahabat kita untuk punya spirit menunaikan ibadah umroh ya, dengan bertambahnya wawasan kita tentang kedudukan ibadah umroh ini. Dan saya cukupkan penyampaian materi kedudukan ibadah umroh ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Allahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair ya Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semakin tergugah, semangat untuk mengajak kolega-kolega kita, saudara, rekan-rekan kita untuk melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Baik, ke Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke agenda yang ketiga, yaitu pemaparan materi yang insya Allah pada kesempatan yang baik ini akan disampaikan oleh Pak Didi Ahmad. Kepada beliau, persilahkan. Baik, terima kasih Kang Soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan lanjutkan dengan pemaparan materi berikut ini adalah latar belakang kemitraan PIU. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit untuk latar belakang kemitraan PIU ini adalah bahwasanya dengan dimaklumatkan visi 2030 oleh pemerintah kerajaan Saudi, yang pada artinya sendiri visi 2030 ini adalah mentargetkan
pada tahun 2030 itu mendatangkan 30 juta jemaah per tahun. Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia secara rutin selalu akan mengambil tidak kurang 10% dari total jumlah jemaah per tahunnya ini. Makanya bila target itu dihitung, kurang lebih sekitar 3 juta jemaah akan berangkat dari tanah air. Untuk itu, dengan mengacu visi Saudi 2030 ini, kami simply menangkap peluang yang sangat besar. Dengan tetap memperhatikan visi perusahaan dan standar pelayanan mutunya, kemudian juga memperhatikan pelayanan setiap produk mulai dari pembuatan paket perjalanan sampai terlaksananya program tersebut. Setiap aspek yang menjadi pertimbangan kami dengan standar mutu yang tinggi itu adalah dan juga ditambahkan kemudahan sejak pendaftaran hingga kenyamanan saat menjalani paket wisatanya demi tercapainya kepuasan pelanggan. Kemudian ditambahkan lagi untuk manfaat dan keuntungan menjadi PIU bagi Bapak dan Ibu. Di sini kita akan mendapatkan pelatihan, baik itu pelatihan secara offline maupun online, secara periodik ya, dengan materi yang bersifat non-teknis dan teknis. Dan yang kedua, itu mendapatkan marketing tools, di antara lain itu berupa kartu nama, kemudian ID card, spanduk, kemudian flyer atau brosur yang tercetak atau di versi digital. Dan ditambahkan pula nama-nama PIU itu bisa kita cantumkan di website Simply. Yang keempat adalah mendapatkan bimbingan dari manajemen Simply untuk meningkatkan status kemitraan dari PIU menjadi perwakilan Simply, bahkan juga tidak menutup kemungkinan untuk mendirikan usaha travel umroh dan haji sendiri. Tentunya ini juga akan terus disupport oleh kami Simply Travel untuk Bapak dan Ibu mewujudkan keinginan juga untuk membuka travel umroh dan haji sendiri. Yang kelima ini adalah komisi yang seperti Bapak dan Ibu lihat di sini adalah angkanya ini 1 juta ini jemaah untuk isi yang bintang 3, makanya kemudian untuk Simply yang bintang 4, kemudian yang 1250 ini adalah untuk Simply Umroh Comfort atau bintang 5. Dan yang tercatat nomor 6 di sini adalah bonus, yaitu di saat umroh, saat setiap pelaku PIU mencapai 40 poin. Kita akan berangkat dengan gratis dari kami. Ini adalah contoh beberapa marketing tools. Itu adalah yang tadi saya sempat bilang bahwa nama dan alamat Bapak akan dicantumkan ke website Simply. Kemudian contoh spanduknya, dan brosur cetak atau digital yang akan kita kasih ke Bapak dan Ibu. Kemudian mendapat kartu ID card, kartu nama, kemudian pelatihan produk knowledge. Kali-kali menjadi syarat menjadi mitra. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, dalam mendapatkan izin untuk memiliki usaha sampingan dari instansi atau pemerintah tempatnya bekerja ini berlaku jika kita di instansi pemerintah ya Bapak dan Ibu. Artinya kini masih butuh untuk izin ini. Kemudian yang nomor 2 ini diutamakan memiliki jaringan dan market pasar yang luas. Dan yang ketiga, bersedia ikut dan tunduk dengan aturan yang mengatur tentang kemitraan. Yang keempat ini diusahakan mempunyai milik atau sewa lokasi penjualan untuk dealing room seperti garasi atau ruang tamu dan sebagainya. Demikian dari saya Pak Soleh untuk penjelasan materi mitra PIU ini. Silakan Pak Soleh. Terima kasih. Baik, jazakumullah Pak Didi atas pemaparan materinya. Sangat menarik ya Bapak Ibu semuanya. Di sini tercantum syarat menjadi mitra, terus keuntungan atau
sebagai agent atau sebagai PU ini keuntungannya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Didi. Mungkin pasti banyak yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya. Namun nanti aja ya, ditahan dulu, simpen dulu pertanyaannya, catat dulu pertanyaannya. Nanti kita buka di sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari Pak Dimas nanti. Bapak Ibu bisa dicatat melalui chat di sini, pertanyaannya boleh atau nanti bisa disampaikan secara langsung dengan cara angkat tangan. Baik, supaya lebih menambah penasaran bertanya, kita lanjutkan dulu nih materinya ke materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Dimas Rengga. Pada Pak Dimas, dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya? Dikasih jempol aja kalau memang terdengar jelas. Oke, alhamdulillah. Mayoritas saya lihat ngasihnya jempol nih ya. Berarti suara saya bisa didengar dengan jelas. Baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri kembali. Mungkin di antara beberapa bapak dan ibu ada yang sudah kenal dengan saya dan ada beberapa yang masih belum sepertinya. Saya izin memperkenalkan diri kembali. Saya adalah Dimas Rengga. Saya adalah manajer operasional di Simply Travel. Insya Allah yang akan berkoordinasi dengan bapak dan ibu nanti misal ada keberangkatan umroh. Insya Allah nanti bisa berkomunikasi dengan saya berkaitan dengan operasional di umroh dan haji. Baik, alhamdulillah kesempatan hari ini saya akan manfaatkan untuk memberikan informasi terkait dengan Simply Umroh ya Bapak Ibu, di mana produk ini yang insya Allah nanti akan Bapak Ibu bantu tawarkan di wilayah Bapak dan Ibu masing-masing. Mungkin materi yang akan saya sampaikan ini tidak mendetail ya, tidak terlalu detail karena nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan buat product knowledge yang lebih detail lagi. Jadi Bapak dan Ibu nanti kita akan bedah satu persatu ketiga produk umroh kita ya, mulai dari A sampai Z-nya. Jadi yang hari ini saya sampaikan adalah yang sifatnya highlight produknya saja yang Bapak dan Ibu perlu ketahui perbedaan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Ya, baik. Saya mulai untuk materinya. Yang pertama adalah produk umroh kita. Main produk kita itu ada 3, Pak. Ya, Bapak dan Ibu, kalau saya persingkat kembali ya, kalau di komputer itu biasanya kan ada escape ya, ESC ya, di pojok kiri keyboard itu ya. Nah, untuk mempermudah ingatan, ini saya singkat, ESC, escape. Ya. E-nya itu adalah umroh kita yang bintang 3, itu adalah program easy. Ya. Kemudian S itu adalah umroh kita yang bintang 4, itu simple. Yang ketiga, umroh kita yang bintang 5, itu convert. Ya. Jadi kita punya 3 program reguler, umroh bintang 3, bintang 4, bintang 5, itu easy, simple, dan convert. Ini program umroh kita. Berikutnya, benefitnya apa sih kalau umroh sama Simply? Kalau umroh itu kan banyak ya Pak ya, penawaran di luar ya, dari travel-travel lain. Tapi kita harus tahu diferensiasi daripada produk Simply itu apa sih? Gitu. Yang pertama, standar pelayanan. Standar pelayanan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah umroh bersama Simply, insya Allah sudah merasakan langsung ya standar pelayanan yang diberikan oleh Simply. Insya Allah kami sudah berkecimpung di dunia pelayanan ini sejak travel Simply ini dibangun. Kita sudah membuat satu sistem pelayanan yang kita sudah bangun dari bagaimana cara menerima jamaah, kemudian bagaimana cara kita memproses semua kebutuhan jamaah seperti tiket, visa, hotel, transportasi. Itu insya Allah kita sudah punya sistemnya untuk
membangun itu semua. Kemudian teamwork. Kita punya SDM itu insya Allah sudah mempunyai berkompetensi di bidangnya masing-masing. Di Jakarta kita punya tim di airport handling, kita punya tim di kantor itu yang mengurus visa, mengurus tiket, kemudian mengurus perlengkapan, itu semua profesional di bidangnya masing-masing. Di Saudi sendiri kita punya perwakilan di Madinah dan di Mekah, ya, yang mana itu menguntungkan dalam sisi pelayanan karena segala kebutuhan di Madinah kita punya perwakilan di Madinah, segala kebutuhan di Mekah kita punya perwakilan di Mekah. Kemudian kita juga punya ustadz pendamping di Jakarta maupun di Saudi Arabia. Jadi di Jakarta kita bisa memberangkatkan ustadz pendamping, ya, seperti Ustadz Hasan misalkan. Ada beberapa jamaah yang pernah dibawa sama Ustadz Hasan, mungkin di sini ada beberapa juga yang bertemu dengan ustadznya itu yang ada di Saudi. Di Saudi kita juga punya ustadz yang standby di Saudi, gitu. Kemudian yang ketiga adalah informasi. Jadi informasi yang kita berikan ini insya Allah selalu berkala ya kepada jamaah. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat mungkin sudah pernah merasakan bagaimana informasi yang kita sampaikan pada saat selesai dari manasik, kemudian menjelang keberangkatan, informasi yang kita sampaikan di WA group itu insya Allah selalu kita reminder terus agar jamaah itu persiapan menuju keberangkatannya itu lancar, ya, mulai dari cuaca di sana, barang-barang yang perlu dibawa, gitu ya. Jadi informasi ini yang akan terus menjadi satu poin yang akan kita highlight kepada jamaah bahwa informasi menjelang keberangkatan itu selalu penting kita sampaikan. Berikutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan yang kami berikan insya Allah sudah terbukti mendapatkan beberapa apresiasi dari jamaah, ya, terkait dengan kita memberikan sesuatu dengan azas manfaat yang panjang. Jadi seperti kita tidak memberikan kain batik untuk program reguler kita memberikan baju koko dan abaya, ya, yang mana itu bisa dimanfaatkan oleh jamaah yang bersangkutan selesai pulang dari umroh. Kalau kita kasihnya kain batik mungkin nggak lama pemakaiannya, tapi kalau kita berikan baju koko dan abaya, insya Allah itu untuk dipakai sholat ataupun ngaji itu masih bisa dipakai, ya. Dan desainnya juga casual, jadi alhamdulillah itu sudah dibuktikan oleh beberapa jamaah bahwa perlengkapan yang kita berikan itu insya Allah memiliki azas manfaat yang lama gitu. Ini salah satu contohnya saja baju koko. Berikutnya adalah teknologi. Kemajuan teknologi juga kita manfaatkan ya dengan membangun sistem. Nanti Bapak dan Ibu PIU Simply akan ada satu sistem yang akan kita edukasi nanti bagaimana cara pemanfaatan sistem yang saat ini berbasis di aplikasi Android, ya. Nanti Bapak dan Ibu akan diedukasi bagaimana caranya untuk nge-share produk melalui sistem, kemudian bagaimana caranya nanti nge-track poin Bapak dan Ibu, penjualan Bapak dan Ibu, dan komisi Bapak dan Ibu di dalam sistem tersebut. Itu nanti ada satu sistem yang akan kita edukasi ke Bapak dan Ibu melalui aplikasi tersebut, ya. Berikutnya adalah terjangkau. Harga yang kami tawarkan itu terjangkau dengan segmen yang pelayanannya kita berikan maksimal, ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau di lapangan ketemu dengan travel umroh yang menawarkan harga jauh di bawah harga kita, memang banyak, ya. Fenomena-fenomena di luaran yang menjual harga umroh di bawah harga yang kami pasarkan itu sangat banyak sekali. Tapi apakah pelayanannya sama dengan yang kita berikan itu kita tidak bisa jamin, ya. Karena yang ditawarkan oleh Simply adalah bukan umroh murah. Sekali lagi saya ingatkan, yang kami tawarkan bukan umroh murah. Yang kami tawarkan adalah umroh mudah dan nyaman, ya. Kalau ada travel yang jual umroh murah tapi tidak dengan pelayanan yang baik, ya, ada masalah di bandara, ada masalah terlantar di Saudi, rasanya nggak worth it. Walaupun beli paket murah, tapi harus ditelantarkan. Sepertinya itu bukan menjadi prinsip kami. Jadi prinsip kami adalah kami memberikan pelayanan yang maksimal. Bagi beberapa jamaah yang sudah pernah berangkat, mungkin insya Allah sudah mengetahui ya. Bagi yang belum, saya doakan semoga nanti segera bisa merasakan pelayanan kami. Gitu. Ya. Berikutnya, selain
keuntungan atau benefit yang didapatkan oleh jamaah yang mungkin tidak langsung dirasakan kepada jamaah. Berikut ini adalah poin-poin pelayanan yang kami pikirkan, ya, pelayanan yang kami pikirkan dalam arti kami mempertimbangkan kenyamanan dari jamaah yang bersangkutan. Contohnya tiket pesawat. Kalau kita mau ngejar murah tiket pesawat, jamaah itu bisa saja kita kirim keberangkatan melalui Malaysia, Jakarta, Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur nanti nunggu penerbangan yang sampai malam, ya. Malamnya baru berangkat dari Kuala Lumpur menuju ke Jeddah, ya. Atau dari Kuala Lumpur nanti transit dulu ke Abu Dhabi atau ke Dubai. Jadi ada beberapa transit. Nah, hal-hal seperti itu yang beberapa travel di luar itu biasanya untuk menekan biaya harga agar murah, tapi mereka tidak memikirkan kondisi jamaah. Jadi yang penting harganya murah aja, ya. Mau itu tiketnya melalui Jakarta, Kuala Lumpur, Abu Dhabi ke Jeddah. Nah, hal yang seperti itu sebetulnya bisa saja kami lakukan, tapi kami tidak ambil keputusan yang seperti itu. Karena menurut kami itu akan menguras energi dan akan menguras fisik tentunya, ya, karena itu capek transit-transit. Apalagi kalau kita bawa jamaah yang sudah usia, itu sangat tidak kita sarankan. Makanya kami selalu mempertimbangkan segala aspek pelayanan yang kami berikan kepada jamaah. Salah satunya tiket pesawat, ya. Paling minim kita pesawat itu biasanya hanya 1 kali transit, tapi keberangkatannya dari Jakarta. Jakarta Abu Dhabi, Jakarta Maskat, atau Jakarta ke Dubai. Jadi pesawatnya transit hanya 1 kali. Kemudian dari situ langsung ke Jeddah atau ke Madinah. Itu yang biasanya kami pikirkan, ya. Jadi penerbangan langsung atau transit. Kemudian keberangkatan terjadwal. Jadi insya Allah tanggal-tanggal yang kita akan tawarkan kepada jamaah itu semua sudah ada di dalam brosur. Jadi tidak ada tanggal yang sebetulnya tidak ngawang-ngawang gitu, ya. Jadi tanggal yang kita tawarkan kepada jamaah semuanya itu sudah tercantum di dalam brosur. Berikutnya hotel, ya. Hotel kita tidak asal cari murah saja, ya. Banyak sekali hotel-hotel di Saudi itu yang dia formatnya itu murah, tapi dengan konsep Bapak dan Ibu itu harus jalan kaki 1 kilo, 1 kali jalan untuk menuju masjid. Bayangkan kalau pulang pergi berarti 2 kilo. Kalau misalkan 5 waktu sholat di Masjidil Haram, berapa kali coba? Gitu. Nah, jadi kami mempertimbangkan aspek hotel yang kami pilih tidak asal murah. Insya Allah nanti kami bisa pertanggungjawabkan hotel-hotel yang kami tawarkan di dalam produk-produk Simply. Mulai dari yang bintang 3, bintang 4, bintang 5, insya Allah semua hotel-hotel itu yang sudah kami pertimbangkan dari sisi fasilitas dan dari sisi kepuasan jamaahnya. Ya. Jadi hotel yang kita pakai itu hotel berbintang, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Kemudian fasilitas dan pelayanan yang terbaik itu menurut kami dan alhamdulillah sudah kami buktikan di beberapa tahun terakhir ini. Berikutnya adalah transportasi darat. Nah, ini transportasi nggak asal transportasi, Pak. Di Saudi itu ada juga transportasi kalau kita pesan ke broker, ya, kalau kita pesan ke agen-agen yang tidak resmi, itu pada saat hari H-nya busnya nggak datang. Atau pada saat datang busnya tidak sesuai pesanan. Jadi kita pesan bus misalkan yang 2019, ya. Tapi bus yang datang itu bus yang 2016. Nah, itu kalau kita tidak pesan di operator yang resmi, itu akan seperti itu nanti kejadiannya. Tapi insya Allah semua yang bekerja sama dengan Simply, kita adalah operator bus yang resmi. Jadi kita selalu percaya bahwa dengan agen operator bus yang resmi, walaupun harganya lebih mahal daripada agen-agen yang broker-broker ini suka jual, ya, tapi secara keamanan insya Allah itu aman, ya. Apalagi apabila di tengah jalan terjadi masalah, ya, apabila perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah tiba-tiba di tengah jalan busnya bermasalah, kalau kita bekerja sama dengan agen bus resmi yang besar, itu recovery-nya cepat. Jadi bus penggantinya itu akan cepat. Tapi kalau kita kerjasama dengan yang tidak resmi, itu agak susah nanti kalau di tengah jalan kita ada masalah. Jadi kita tidak berani ambil resiko yang seperti itu, karena sekali lagi itu nanti
pelayanannya tidak maksimal kalau kita seperti itu. Jadi insya Allah kita bekerja sama dengan operator bus yang resmi, fasilitas dan pelayanan bus yang baik. Jadi kami selalu pilih bus yang terbaru insya Allah ya. Jika pada satu keberangkatan itu kita sebisa mungkin waktu tahun 2019 ya kita minta busnya sebisa mungkin tahun 2019 atau 2018 karena itu merupakan pertimbangan yang biasanya agen pilih. Kalau kita mau murah saja minta bus yang 2015 pun bisa Pak, harganya bisa setengahnya. Tapi sekali lagi pelayanannya jadi tidak maksimal. Seperti itu. Berikutnya pendamping ibadah ya. Insya Allah kita memiliki pendamping ibadah yang berkompeten dan tulus melayani tamu-tamu Allah. Bapak dan Ibu nanti kalau misalkan insya Allah berkesempatan berangkat dengan Simply, kalau nanti berangkatnya bareng sama Ustadz Ahsan, ya, kalau tiba-tiba Ustadz Ahsan ngangkat-ngangkat koper, jangan kaget, ya. Ada beberapa jamaah itu yang kok rasanya gimana gitu ngelihat gurunya ya, ustadznya tiba-tiba ujuk-ujuk ngangkat-ngangkat koper gitu. Kita juga kaget awalnya, tapi itulah yang beliau ajarkan kepada kami, ya. Jadi dengan memuliakan tamu-tamu Allah, insya Allah kita sendiri akan ke bagian berkahnya. Jadi Ustadz itu kalau misalkan nanti ada bantu-bantu gitu ya, insya Allah itu tulus karena memang kita memuliakan tamu-tamu Allah, itulah yang diajarkan oleh Ustadz Ahsan. Sebagaimana prinsip perusahaan kami, ya, khairunas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Nah itu adalah prinsip perusahaan kami yang ditanamkan oleh pimpinan sekaligus Ustadz Ahsan kepada kami dalam melayani tamu-tamu Allah. Jadi kalau ada Ustadz yang ringan tangan membantu, itu memang karena tulus kita selain mendampingi dari sisi spiritual, secara teknis juga kita melayani tamu-tamu Allah. Jadi bukan berarti karena yang bersangkutan ini Ustadz ya pendamping spiritual, tapi tidak terjun ke angkat-angkat koper, itu sepertinya tidak seperti itu yang diajarkan di perusahaan kami. Jadi di Simply insya Allah kita memiliki pendamping ibadah yang akan membantu jamaah itu mulai dari sisi spiritualnya sampai dengan teknisnya insya Allah akan terjun membantu. Seperti itu. Berikutnya adalah kita masuk ke produk ya. Kita masuk ke produk yang tadi saya sampaikan setelah tadi beberapa poin-poin benefit yang diterima oleh jamaah. Berikut ini kita masuk ke dalam produknya. Bapak dan Ibu sekalian, meskipun kita punya 3 produk, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5, secara pelayanan kami tidak membedakan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir menawarkan produk bintang 3 dengan produk yang bintang 5 nanti akan berbeda pelayanannya, tidak. Pelayanan kita sama, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Yang membedakan apa? Fasilitas. Fasilitas yang menentukan siapa? Jamaahnya sendiri. Kalau memang mereka nyaman di bintang 3, ya silahkan pilih di bintang 3. Atau di bintang 4, ya silahkan bintang 4. Kalau yang bersangkutan terbiasa dengan bintang 5, ya silahkan di bintang 5. Tapi secara pelayanan, insya Allah kami tidak membedakan. Ya. Kalau di bintang 3 dapat snack, bintang 5 dapat snack, ya sama. Jenisnya tidak ada perbedaan, sama. Snack yang ada di bintang 5 dengan snack yang ada di bintang 3. Ya. Kemudian handling di Jakarta pada saat berangkat dan kepulangan, bintang 5 ada handlingnya, ya bintang 3 juga ada handlingnya. Kita tidak lepas begitu saja karena ini bintang 3, jadi kita tidak ada handling, tidak. Jadi meskipun kita punya 3 program, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5, secara pelayanan kita sama. Hanya membedakan adalah fasilitasnya saja. Ya, fasilitas itu seperti tiket pesawat. Tiket pesawat itu kan ada penerbangan yang transit, ada penerbangan yang langsung. Ya, dari Jakarta transit dulu kemana, kemudian baru ke Saudi. Atau dari Jakarta langsung ke Saudi. Nah, kalau yang bintang 5 itu yang penerbangannya langsung. Ya, karena memang penerbangan langsung itu secara harga memang lebih mahal daripada yang transit-transit. Walaupun ada beberapa pandangan, kayaknya kalau mampir ke negara mana dulu kan lebih enak ya. Ya, jadi bisa ke Abu Dhabi dulu, bisa ke Dubai dulu gitu ya, walaupun hanya transit gitu. Tapi kalau dari sisi biaya, penerbangan langsung itu lebih mahal. Jakarta Madinah atau Jakarta Jeddah itu lebih mahal biasanya. Jadi kalau yang murah itu yang tadi, semakin banyak transitnya bisa murah, tapi akan menguras fisik. Ya.
Baik, balik lagi ke produk. Ini program isi ya, program yang bintang 3. Ini dia. Bapak dan Ibu nanti kita share ya untuk digital brosurnya. Jadi karakter produk isi ya bintang 3 ini durasi programnya 9 hari 7 malam ya. 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah. Semua program reguler kita semuanya 9 hari. Dengan penerbangan totalnya jadi 7 malam kalau menginapnya. Kemudian menggunakan penerbangan dengan rute transit yang tadi saya sampaikan. Biasanya kalau program isi dan simple itu bintang 3 dan bintang 4 kita itu berangkat bersamaan secara operasionalnya. Ya. Jadi nanti kalau ada yang daftar di bintang 3 atau di bintang 4, secara operasional dia akan berangkat bersama-sama. Cuman begitu tiba di Saudi, pada saat ke hotel, yang satu ke hotel bintang 4, yang satu ke hotel bintang 3. Nah ini teknisnya nanti di sana. Penerbangannya transit. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di brosur, di bagian bawah paling kanan, itu ada Etihad, ada Oman Air, ada Emirates. Ini adalah 3 airlines yang biasanya kita pakai untuk program isi. Ya. Jadi berangkatnya itu dari Jakarta, kemudian transit dulu. Ya, entah itu ke Abu Dhabi, entah itu ke Muscat, entah itu ke Dubai. Ya. Kemudian penerbangan masuk ke Jeddah dan kembali melalui Jeddah. Jadi program kita itu menginapnya di Madinah dulu, kemudian dari situ ke Mekah, ya. Tapi penerbangan kita masuknya dari Jeddah. Jadi dari Jakarta terbang menuju ke Jeddah, ya, transit kemudian ke Jeddah. Dari Jeddah baru kita menuju ke Madinah menggunakan bus, ya. Jadi program kita tetap mulainya dari Madinah, hanya begitu tiba di Jeddah, waktu tiba kedatangan di sana, kita naik bus menuju ke Madinah. 3 malam Madinah, baru nanti ke Mekah 4 malam, baru pulang balik lagi ke Jeddah. Programnya seperti itu untuk isi dan simple. Kategori hotel bintang 3. Ya, kategori hotelnya bintang 3. Kemudian bus yang digunakan eksekutif AC, kapasitas 45 seat. Ini yang kita karakter produk di bintang 3. Ya. Nanti cara baca brosurnya, cara bagaimana menjabarkan, ini nanti akan kita bahas di product knowledge yang lebih detail ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian nanti digabung dengan marketing, dengan Kang Teguh, itu nanti insya Allah kita sampaikan. Berikutnya, produk yang bintang 4, simple. Karakter produk simple. Ya. Karakter produk simple ini secara operasional sama, durasi 9 hari, 3 malam Madinah, 4 malam Mekah, penerbangan dengan rute transit, sama persis dengan yang isi tadi, yang bintang 3, ya, penerbangan melalui Jeddah, yang membedakan hanya fasilitas hotelnya saja. Jadi ini kita mengakomodir permintaan jamaah apabila ada yang ingin hotelnya bintang 4. Ya, jadi kalau misalkan yang bersangkutan saya maunya di hotel yang bintang 4 misalkan, kita di sini pilih hotelnya untuk bintang 4-nya itu Le Méridien kalau di Mekah. Di Madinahnya Nuzul Munawaroh. Yang bintang 3, hotel Madinahnya sama di Nuzul Munawaroh. Karena sebetulnya Nuzul Munawaroh ini kategorinya bintang 4. Jadi walaupun tadi di produk isi yang bintang 3 itu kita pakai hotel Nuzul Munawaroh, itu sebetulnya kita upgrade hotel di Madinahnya di bintang 4 nih sebetulnya. Jadi kita nggak pakai pure bintang 3 kalau di isi tadi, ya. Jadi isi itu dan simple di Madinahnya hotelnya sama di Nuzul Munawaroh. Ini sebetulnya hotel yang bintang 4. Ya, sebetulnya kalau mau ditawarkan di isi sekalipun di bintang 3 sebetulnya mereka sudah untung karena mereka sudah pakai hotel dengan fasilitas bintang 4 di Madinahnya. Hanya di Mekahnya saja yang berbeda. Le Méridien ini bintang 4, yang tadi Mira Ajiat itu di bintang 3. Ya, tapi alhamdulillah dari tahun lalu tidak pernah ada masalah di bintang 3 sekalipun karena memang secara pelayanan kita berikan tidak ada perbedaan. Ini bintang 4 ya. Bintang 3 dan bintang 4 memiliki kesamaan karakter produk, hanya membedakan adalah di hotelnya saja. Ya. Berikutnya ini yang tertingginya, Pak. Ya, hotel yang bintang 5. Karakter produk comfort. Secara operasional, tanggal keberangkatannya berbeda dengan isi dan simple. Jadi kalau isi dan simple itu berangkatnya sama-sama, kalau comfort ini dia punya tanggal yang berbeda.
Jadi berangkatnya nggak bareng-bareng dengan yang bintang 3 dan bintang 4. Bisa dilihat dari tanggal keberangkatan yang ada di dalam brosur digital, ya. Di situ nanti akan muncul tanggal-tanggal yang berbeda dengan isi dan simple. Mereka punya tanggal sendiri. Durasinya sama, 9 hari 7 malam, 3 malam Madinah, 4 malam di Mekah, menggunakan penerbangan langsung. Nah, ini yang berbeda. Ya, kalau dilihat di logo airlines yang ada di brosur digital ya, di kanan bawah, itu ada Saudi Airlines dan Garuda Indonesia. Karena memang penerbangan langsung dari Jakarta, itu hanya ada 2 airlines ini saja. Ya. Penerbangannya pun langsung ke Madinah. Jadi Jakarta langsung ke Madinah. Kembalinya dari Jeddah menuju ke Jakarta. Ya. Ini adalah rute yang ideal. Karena kalau masuknya ke Jeddah, kan mereka harus naik bus lagi ke Madinah, 6 jam lagi. Nah, kalau penerbangan langsung menuju ke Madinah, itu insya Allah jadi lebih cepat secara waktu, ya, lebih efisien. Ini program yang bintang 5 ya, kategori hotelnya tentu bintang 5. Kemudian bus yang kita pakai ini, dia kategorinya VIP, Pak. Jadi nanti busnya itu berbeda fasilitas dengan yang di bintang 3 dan bintang 4. Berikutnya, ini highlight itinerary aja ya. Saya belum detail ya. Nanti kita detail begitu ada di sesi pertemuan berikutnya. Hari pertama keberangkatan dari Jakarta menuju ke Saudi. Ya, tiba di Saudi, kemudian check-in, kemudian beristirahat. Hari kedua ziarah Raudhah, ya, dari Jeddah, kemudian kan ke Madinah tuh di hari pertama. Nah, menginap di Madinah. Hari keduanya kita subuh biasanya bapak-bapaknya itu nanti ziarah Raudhah dipimpin oleh ustadz dan wanita nanti dibimbing oleh mutawifah di sana. Ya. Kemudian hari ketiganya ini ziarah dan city tour di Madinah. Ya, nanti destinasi-destinasinya kita informasikan kemana saja. Berikutnya adalah Madinah ke Mekah hari keempat. Jadi 3 malam di Madinah. Kemudian hari keempatnya kita dari Madinah menuju ke Mekah. Hari kelimanya ibadah mandiri karena setelah perjalanan dari Madinah ke Mekah ya lelah. Kemudian umroh sudah menguras fisik. Kemudian hari kelimanya istirahat. Hari keenamnya ziarah dan city tour di Mekah. Nanti juga kita bahas ini destinasi-destinasinya. Kemudian apa yang bisa di-highlight itu nanti kita bahas nanti. Selanjutnya hari ketujuh itu biasanya sholat Jumat. Karena kita biasanya berangkat itu hari Sabtu, Pak, dari Jakarta. Kalau nggak Sabtu, Minggu biasanya. Jadi kalau untuk hari kerjanya sendiri, untuk orang yang bekerja, itu hanya perlu cuti 5 hari kerja saja. Kalau untuk program reguler ya, karena kita berangkat di hari Sabtu atau Minggu, efektif yang bekerja itu hanya perlu cuti 5 hari kerja, Senin sampai Jumat saja. Nanti tiba di Jakartanya lagi kembali hari Sabtu atau Minggu gitu. Kemudian hari ke-8-nya kita pulang dari Mekah menuju ke Jeddah, dari Jeddah penerbangan ke Indonesia. Hari ke-9 itu tiba di Indonesia. Ini highlight itinerary-nya saja. Ya, selama 9 hari programnya seperti apa? Ya seperti ini, rundown harinya. Keterangan biaya nanti Bapak dan Ibu bisa baca ya di brosur. Nanti pada pertemuan berikutnya juga kita akan bahas satu persatu maksudnya apa dari biaya termasuk dan tidak termasuk ini. Ya, kita tutup dengan dari umroh satu ke umroh lainnya adalah penembus dosa di antara keduanya. Ya, jadi tidak ada balasan pahala baginya selain surga. Insya Allah itu menjadi niatan kita untuk syiar ke Baitullah. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti di sesi tanya jawab, nanti akan dibuka oleh Pak Soleh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dimas yang telah memaparkan materinya mengenai product knowledge. Merefresh saja Bapak Ibu, teman-teman semua. Itu merupakan produk-produk yang kita punya reguler. Ada easy, simple, sama comfort. Beda lagi dengan yang custom, mungkin nanti ya bisa ditanyakan lebih lanjut. Kalau ada yang punya program custom, misalkan kayak, wah saya punya masak banyak nih, pengen custom, bisa. Itu nanti bisa ditanyakan langsung. Baik, demikian pemaparan materi pada kesempatan hari ini di pertemuan pertama lah kita bilang ya.
karena ini mengulang kembali yang sebelumnya kita udah laksanakan, ada yang udah bergabung dan ada yang belum. Baik, kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Saya buka sesi pertama ini untuk 3 orang penanya dulu. Bisa Bapak Ibu dengan melalui chat atau bisa langsung dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Nanti silakan pertanyaannya disampaikan. Nanti pemateri yang bersangkutan dan teman-teman dari Simply insya Allah akan membantu dalam menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, untuk sesi tanya jawab saya buka, dipersilakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bertanya. Ini sudah paham semua Kang Soleh, tinggal disuruh langsung dakwah aja, syiar, jualan. Kayaknya seperti itu, Pak. Bang Dimas, coba dimunculin nanti perlengkapan yang segera kita produksi. Insya Allah pekan depan mungkin ya dibagikan ya, dikirim ke alamat masing-masing. Insya Allah nanti pekan depan dikirim. Mungkin hari ini yang akan kita segera produksi, kita konfirmasi ulang. Kira-kira seperti ini mungkin Pak Dimas boleh dimunculkan yang sudah siap kita produksi, baik itu ID card, kemudian kartu nama, kemudian buklet, spanduk. Itu kita cetakan, insya Allah Bapak Ibu sekalian gratis ya, maksudnya kita untuk ada Pak Denny mau bertanya kayaknya Pak, Denny Capriadi. Saya mau bertanya Pak. Sebentar juga nanti. Baik, Pak Denny dulu ya, tenor. Mangga. Silakan Pak Denny. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama-tama mungkin yang saya secara pribadi mungkin menunggu kepada pimpinan Pak Edi Sutono, nanti yang untuk mitra ini mungkin ID card segala macam ya, brosur segala macam, itu yang pertama. Insya Allah upaya yang saya akan upayakan. Di samping itu tadi saya juga kurang menyimak itu apakah mendapatkan baik misalnya untuk yang bintang 3, karena yang jujur kemarin yang saya dapatkan fasilitas ketika umroh itu tour guide ya, itu apakah tetap mendapatkan juga gitu, karena itu seolah kayak sederhana tapi Masya Allah buat saya secara pribadi itu jadi membantu, sangat membantu. Dan kebetulan saya di Masjidil Haram itu ketemu dengan teman yang memang dibatasi dengan satu teman gitu, akhirnya pas ketemu di sana Masya Allah gitu, padahal kita nggak tahu, nggak janjian berangkat juga. Nah, kebetulan dia bawa jemaah dan ternyata di travel dia tidak ada targetnya itu. Nah, TGS ya Pak? TGS. Ya, wireless gitu. Jadi dia nanya, ini apa katanya gitu. Ini kata saya untuk target ini untuk membantu fasilitas kami gitu. Dan ini alhamdulillah, di saya nggak ada katanya gitu. Nah itu tadi mungkin saya mohon penerang itu tetap yang bintang 3 juga apakah mendapatkan atau tidak fasilitas itu. Itu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya, Berikutnya dari Teh Nur mungkin, silakan Teh Nur. Punten tadi saya dari awal kan baru join tadi jam 11-an, saya lupa. Mau nanya ini, emang sudah bisa mulai itu kapan? Karena kan kita mau, pasti customer pada tanya, udah dibuka visa Saudi itu bulan apa? Jadi untuk prepare aja pertanyaan seperti itu. Baik. Apakah November sudah dibuka atau masih menunggu dari pemerintah? Baik, baik. Sami-sami. Dari satu lagi mungkin di sesi pertanyaan yang pertama ini. Biar bisa 3 gitu. Bapak sambil dijawab aja, Pak Soleh mungkin sambil mikir yang lain mungkin. Baik. Ya, untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Denny Capriadi, apakah untuk bintang 3 akan mendapatkan fasilitas tour guide system ya Pak Denny ya? Seperti bintang 5. Dan yang kedua,
apakah umroh kapan akan dimulai dibuka kembali? Itu pertanyaan dari Teh Nur. Pertanyaan kedua ini mungkin akan dijawab oleh Pak Dimas Rengga. Pada beliau, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah. Yang pertama saya jawab dulu dari Pak Denny ya pertanyaannya. Insya Allah Pak Denny, tour guide system atau kita sebut TGS yang untuk mempermudah ritual untuk proses ibadah umroh dalam pembimbingan pendamping Ustadz kepada jamaah ya. Insya Allah kita berikan itu mulai dari yang bintang 3 juga Pak Denny. Jadi seperti yang saya sampaikan, kita tidak membedakan pelayanan, yang bintang 3, bintang 4, bintang 5, pelayanannya sama. Jadi seperti fasilitas tour guide system, itu kita berikan juga kepada yang bintang 3. Ya. Bintang 3 dan bintang 4, untuk prosesi umrohnya nanti tetap menggunakan TGS. Sama seperti yang bintang 5 juga. Jadi tetap kita berikan. Seperti itu untuk yang TGS, jadi memang tidak ada perbedaan. Insya Allah itu standar pelayanan kita, Pak Denny. Insya Allah semoga kita istiqomah, doakan. Kemudian Teh Nur, sehat ya Teh Nur ya? Alhamdulillah. Memang terkait dengan kondisi saat ini, ya, yang bisa kami informasikan saat ini adalah bahwa umroh itu insya Allah di November akan dibuka kembali. Meskipun informasi ini bukan informasi resmi, informasi ini sementara ini kami dapatkan melalui bocoran dari sistem airlines, Pak. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang bertanya apakah umroh sudah dibuka, secara resmi pemerintah Saudi ataupun pemerintah Indonesia belum merilis kapan penerbangan internasional atau kapan ke Saudi itu diperbolehkan. Secara resmi kedua pemerintah belum ada yang merilis ya. Sementara ini kami itu mencari informasi ya, sementara kepada operator-operator yang memang di bidangnya ya. Kalau hotel, mereka masih menunggu informasi dari hotel, dari pemerintah tentunya, hotel di Saudi. Tapi kalau penerbangan ya airlines, karena berkaitan dengan sistem availability seat, jadi otomatis mereka monitor sementara ini dari availability seat ya. Penerbangan menuju ke Jeddah itu baik internasional ataupun domestik di sana itu belum dibuka sama sekali. Jadi gimana mau ada umroh kalau misalkan bandaranya sendiri tutup. Nah, secara sistem ya di bulan November itu sudah dibuka untuk seatnya ya. Jadi kalau yang kita lihat saat ini adalah di sistem penerbangan, insya Allah di bulan November itu mereka sudah mulai beroperasi kembali. Nah, sinyal inilah sementara yang kita tangkap ya untuk persiapan menjelang umroh tahun 1442 Hijriah. Seperti itu. Jadi walaupun pemerintah belum resmi merilis, sementara sinyal yang seperti ini yang kita tangkap untuk kita bersiap-siap. Jangan sampai nanti begitu dirilis kita baru siap-siap, Pak. Nanti semuanya kaget kalau semuanya langsung. Jadi kita coba cari informasi ya ke beberapa kawan-kawan di industri pariwisata ini khususnya. Salah satunya untuk umroh ini dari penerbangan-penerbangan Saudi itu di sistem sudah dibuka mulai November gitu. Jadi kita berdoa saja semoga nanti memang tidak ada kendala di bulan November ini dilancarkan untuk umroh bisa dibuka kembali. Demikian Teh Nur kurang lebih jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Dimas. Mudah-mudahan dapat dipahami ya Pak Denny sama Teh Nur. Mungkin ada tambahan dari Pak Edi mengenai yang Teh Nur tanyakan, Pak? Iya, mungkin tambahan sedikit juga. Sambil tambahan, saya minta Pak Dimas tolong dimunculkan tadi yang Pak Denny sampaikan menunggu seperti apa marketing tools-nya. Tolong dimunculkan yang sudah ada, yang nanti sudah siap kita cetak, yang minggu depan kita insya Allah sudah kita kirimkan. Jadi yang tadi seperti disampaikan oleh Dimas, Bu Nur dan Bapak Ibu sekalian, bahwa memang dari sistem itu dibuka di bulan November, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir itu kira-kira tanggal 17 November. Rabiul Akhir itu kita dapat dari bocoran bukan dari airline, tapi dari orang di Saudi, di muasasah. Jadi ini juga mungkin yang bisa menjawab pertanyaan kenapa sejak Ramadan kemarin ini kita jadi vakum nih. Karena memang sejak kemarin Ramadan kemudian
wabah ini menjadi semakin katakanlah semakin meningkat skalanya, sehingga kami pun akhirnya menunda dulu untuk mengadakan satu pelatihan atau bimbingan kepada calon mitra ini, karena memang pada saat kemarin-kemarin itu pun kita belum bisa mengeluarkan schedule umroh atau paket umroh, karena haji kemarin bila diingat memang kan seperti yang telah saya sampaikan kemungkinan tidak jadi dan benar itu, tapi diadakan hanya terbatas. Jadi pada saat kemarin itu kita belum bisa bergerak untuk jualan umroh karena masih menunggu haji nih. Dan ternyata sekarang hajinya ini sudah selesai, alhamdulillah, dan tidak ada satu kendala apapun juga. Jadi sekarang kita sedang menyongsong umroh. Jadi kalau kemarin-kemarin misalkan sejak bulan Syawal kita jualan umroh, nanti kita akan dapat kendala, banyak pertanyaan, khususnya kepada Bapak Ibu sekalian. Emang udah buka? Emang udah buka kan begitu ya? Kalau sekarang insya Allah sudah mendekati kira-kira November. Jadi untuk jadwal sendiri, kami sudah ada jadwal itu sejak September. Kalau memang sudah dibuka Oktober, ya Oktober kita sudah punya jadwalnya. Kalau memang Oktober belum ada, kita sudah ada jadwal di bulan November. Ternyata memang November juga belum, kita Desember sudah ada. Jadi kita sudah punya jadwal umroh itu dari mulai September sampai nanti Ramadan. Jadi kalau sekarang sepertinya insya Allah sudah mulai kelihatan mendekati umroh. Kita kalau ditanya kapan mulainya diperkirakan November. Tapi seandainya Oktober gimana? Oh, kita punya jadwal Oktober. Seandainya Desember gimana? Kita punya jadwal Desember. Jadi semudah itu saja. Semoga tidak membebani Bapak Ibu dalam mendakwahi atau bersiar Baitullah ini. Insya Allah. Jadi karena semua sudah kita siapkan. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Edi atas tambahan. Mungkin dari bapak-bapak sama ibu-ibu yang lain ada yang ditanyakan. Kita sambil aja. Ini beberapa yang nanti akan Bapak Ibu terima selaku mitra Pusat Informasi Umroh. Di sini ada... Mungkin bila fotonya kurang berkenan atau memang ini bukan foto Bu Gingin, mohon dikabari ya. Pak Dimas, mundur lagi ke ID card tadi Pak Dimas. Nah ini nanti fotonya seperti ini untuk ID card-nya. Kemudian ini untuk di belakang ID card-nya yang tengah itu, yang kartu nama kira-kira seperti ini. Jadi ini sudah kita siap cetak. Insya Allah kita sudah mulai bisa bergerak di pekan depan. Jadi nanti ini mungkin akan kita konfirmasi ulang punya Pak Denny Karnabis sepertinya sudah ada juga. Tinggal nanti setelah ini kita konfirmasi apakah sudah sesuai benar nomornya. Bila memang sudah sesuai kita akan cetak. Bagi yang memang hari ini baru join, silakan kasih data foto, kemudian nomor telepon yang akan digunakan. Kira-kira nanti akan kita buat seperti ini. Selanjutnya Pak Dimas. Ini kita brosur-brosur cetak seperti ini. Sementara mungkin brosur cetak belum kita bagikan. Tapi nanti kita masih dengan brosur digital saja. Berikutnya Pak Dimas. Tapi maaf, ini brosur cetak tadi mundur dulu Pak Dimas. Nah ini kira-kira brosur cetak kalau memang kita sudah siap dibuka umroh, kira-kira akan seperti ini. Nanti yang tengah ini, yang warna putih ini semua kosong. Bila di sini nanti ini menjadi areanya Bu Gingin, maka kita kasih stempel nomor telepon Bu Gingin. Kalau misalkan di sini Pak Yori, kita telepon nomor telepon Pak Yori. Jadi ini sifatnya umum untuk semua. Lanjut Pak Dimas. Nah ini yang nanti untuk tanggal-tanggal seperti Bapak lihat, sudah saya sampaikan tadi, kita di November sudah ada tanggalnya. Oktober kita kosongkan. Karena memang awalnya kita sudah ada September-Oktober. Tapi karena sekarang September nggak ada, sudah kita kosongkan. Oktober sementara kita kosongkan. November sudah ada sampai bulan Maret. Jadi apabila memang minggu depan sudah dibagikan kelengkapannya, bisa mulai mempublikasikan dengan data ini, jadwal yang ini. Ada lagi Pak Dimas? Sudah? Ini saja? Bang Dimas? Oke. Ya udah, berarti kira-kira itu Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita bisa segera syiar Baitullah. Mudah-mudahan kali ini Bu Gingin sudah berangkat, nanti bisa memberangkatkan siapa mungkin orang tuanya dengan mengajak, insya Allah kita dimudahkan. Pak Denny juga mudah-mudahan
berikutnya bisa bersama Nyonya ya Pak Denny. Insya Allah kemarin. Amin. Jadi kira-kira seperti itu nanti Bu Gingit, mudah-mudahan tadi ID card-nya sudah betul ya Bu. Gingit, kartu namanya juga sudah betul mungkin ya. Insya Allah. Jadi insya Allah nanti itu mudah-mudahan membawa keberkahan buat semua. Kira-kira begitu Pak Soleh. Siap Pak, terima kasih. Tadi sudah bagi informasi aja, tadi ada nomor regis gitu. Itu nomor itu nanti akan tercantum di websitenya Simply. Jadi ibu bapak, mohon maaf, bisa langsung cek nanti di websitenya Simply. Ada data ibu dan bapak sebagai anggota PIU. Jadi nanti bisa dilihatkan juga ke jemaahnya kalau begitu masuk ke websitenya Simply, itu akan muncul nanti nama bapak dan ibu. Jadi benar-benar resmi gitu, ada datanya di kami. Itu mudah-mudahan nanti ini diproduksi minggu depan bisa diberikan. Oh iya, satu lagi nih Bapak-Bapak, tadi belum tersampaikan sama Pak Dimas karena memang ini baru. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Didi benefit apabila umroh ya, memang tidak seberapa banyak. Nah ini yang menarik nih, kita kan sudah punya izin haji nih Pak Denny, Kang Syabar, kita sudah punya izin haji. Memang haji ini yang daftar sekarang itu untuk 6 tahun. Tapi tahun depan insya Allah kita sudah punya haji dengan visa mujamalah. Apa visa mujamalah itu sama dengan visa furoda? Apa itu? Insya Allah di pertemuan berikutnya Pak Dimas akan menjelaskan. Tapi kira-kira ini visa yang bisa berangkat tahun itu juga. Memang harganya lebih tinggi dibanding dengan haji plus yang biasa. Karena harga visanya sendiri kisaran 8.000. Jadi tahun depan kita sudah punya program haji mujamalah tersebut, harganya di kisaran 19 ribuan yang langsung berangkat 20 hari. Nah ini insya Allah lebih menarik insentifnya Pak Denny, Pak Oni, semuanya. Karena kalau tadi umroh itu dengan rupiah, kalau ini dengan dolar Pak, insya Allah dolarnya dolar Amerika juga. Jadi untuk haji itu insya Allah per orangnya $500 Pak, mudah-mudahan cukup $500. Jadi dan rata-rata kan pasti kalau berangkat haji nggak mungkin sendiri, biasanya berdua mungkin. Kalau sendiri tega banget mungkin ya. Jadi kalau misalkan berdua sepasang itu kira-kira $1.000 Pak. Jadi kalau misalkan Pak Denny bisa ngajak 4 orang, memperkenalkan bahwa 4 orang 2.000 ya, tinggal nambah dikit lagi berangkat umroh Pak. Amin. Nah jadi kira-kira tadi itulah ini peluang-peluang yang ingin kita sampaikan. Jangan terpatok dari umroh saja, mudah-mudahan dari haji juga insya Allah, karena saya yakin pasar ini banyak di Tasik, kemudian di Jawa Tengah, di Bogor. Nah, insya Allah ini mudah-mudahan bisa menjadi semakin menambah semangat. Ini yang belum disampaikan, memang rahasia, tapi buka aja sekarang supaya lebih semangat. Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Siap, terima kasih Pak. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya peluang yang insya Allah nanti Bapak Ibu bisa dapatkan dengan mulai menawarkan haji mujamalah atau haji ONA Plus-nya di kita juga udah ada. Alhamdulillah kita udah izin hajinya udah keluar, udah resmi. Di sampingnya umrah tadi. Pada kesempatan hari ini mungkin yang hadir hanya beberapa, karena nanti minggu depan insya Allah kita akan adakan lagi. Boleh ada pertanyaan? Boleh. Bu Rustiati, mangga. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya itu untuk perlengkapan ya, apakah semua yang isi juga mendapatkan koko dan abaya gitu? Baik. Untuk perlengkapan untuk yang perlengkapan koko dan abaya dapat Ibu. Koko dan abaya dapat. Yang membedakannya hanya kopernya aja beda. Koper beda. Soalnya dulu saya nggak dapat gitu. Mulai sekarang udah mulai dapat ya. Soalnya kan suka pada tanya gitu, dapat apa aja gitu kan. Kalau yang travel ini mah dapat dapat batik atau mukena atau apa gitu. Baik. Kalau perlengkapan yang akan didapatkan Bu Rostiati, alhamdulillah jamaah awal perdana sih. Baru awal itu. Oh, awal ya, Bu. Jadi belum ada ya Pak Dimas ya? Dulu memang belum produksi Bu. Dikirim aja Pak Dimas, buru ya, biru. boleh. Siap. Menyusul nanti ya. kita kirim ke Karawang ya Bu. Asik Nanti gitu, makasih. Asabikuna awalun itu beliau itu sama-sama kayak Bu Nur. Angkatan pertama. Baik, terima kasih Bu. Nanti perlengkapannya
Iya. didapatkan baju, Oh iya koko, iya. abaya, koper, mukena, kain ihram. Iya. Dikirim Pak Soleh nanti berikut sama ID card dan ininya. Baik baju Pak, kokonya. siap. Alhamdulillah, terima kasih. Ini udah perintah ini ya Bu Rosti ini. Siap. Mangga, Nanti mangga. insya Allah kami kirim ke Karawang ya Bu, ke rumah. Insya Allah, insya Allah. Mangga, Sekarang silakan, Mak, silakan. kopernya agak besaran ya Kang Edi ya? Iya, Bu Nur juga nih asabikun awalun nih yang pertama. Saya koleksi kopernya Iya. Simply udah 2. Yang ketiga belum, Bu Nur silakan. Ayo kita berangkat lagi. Ayo, amin. Insya Allah semangat. Jadi kira-kira begitu. Iya. Kang Sabar di Bogor, ayo kalau ada yang mau haji, Kang Sabar. Iya, insya Allah nanti. Kang Sabar mana Kang Sabar? Siap Kang Endi, siap insya Allah. Ini kita insya Allah sudah resmi karena sekarang untuk haji yang mujamalah itu dengan visa furoda itu memang sudah resmi. Kalau kemarin itu masih Kemenak masih menganggap itu kucing-kucingan yang dengan visa khusus itu. Kalau sekarang Kemenak sudah melegalkan, artinya kalaupun harus berangkat pakai visa itu dipersilakan, tetapi harus travelnya yang berizin haji. Jadi nggak bisa lagi yang travel nggak berizin. Jadi itu yang harus syaratnya. Karena sudah ada ketentuannya, bila ini terjadi pelanggaran diberangkatkan oleh travel yang tidak berizin, hanya punya izin umroh saja, gitu dipastikan ada denda pidana atau denda kurungan. Dan ini cukup menarik haji ini karena tidak perlu menunggu sampai 6 tahun. Memang biayanya agak sedikit tinggi, tapi insya Allah kami menyajikan yang terbaik khususnya di Arafah dan Mina-nya. Nanti mungkin kalau ada pemantapan haji, insya Allah saya sendiri yang langsung memberikan materinya nanti insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ya rezekinya juga insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Baik Ibu Bapak, karena waktu udah masuk di waktu zuhur ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, Pak Jori mungkin yang terakhir, silakan Pak Jori. Terima kasih sebelumnya. Kalau tadi melihat dari pemaparan juga mulai penjadwalan dari November sampai dengan Maret, kurang lebih sekitar ada 8 penyelenggaraan, 8 waktu penyelenggaraan untuk easy dan simple dan juga comfort gitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan berarti kan kita sekarang masih mempertimbangkan sebuah kondisi. Apakah tadi sudah disampaikan kenapa bulan November sudah ada alasannya. Nah, sekiranya, ini juga perlu nanti kami informasikan kepada calon-calon jemaah atau calon jemaah lah. Nah, sekiranya mereka memilih misalnya di November gitu, ternyata mendekati hari H kondisinya berubah. Nah, apakah kemudian proses ini teknis sebenarnya, proses pengalihan waktunya itu dengan melakukan penawaran sesuai dengan jadwal yang ada, atau karena mungkin di jadwal itu sudah ada beberapa orang, atau mungkin kita tawarkan di next-nya, atau seperti apa? Nah, ini yang mungkin nantinya bisa kita informasikan dalam rangka kita menjaring calon jemaah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jori. Mungkin Pak Dimas yang bisa bantu jawab. Silakan Pak Dimas. Baik, terima kasih Pak Jori pertanyaannya. Saya mau flashback sedikit ya ke awal-awal pandemi ini akhirnya masuk ke Indonesia khususnya ya. Jadi pada saat Februari ya, kan akhir Februari itu kan penerbangan di Saudi akhirnya di shutdown ya di 27 Februari saya ingat saya. 27 Februari itu akhirnya Saudi akhirnya shutdown, yang mana pada saat itu keberangkatan umroh itu sebetulnya sudah terjadwal untuk sampai dengan Maret, sampai dengan April itu sudah ada jadwal keberangkatan. Simply sendiri punya jadwal keberangkatan di periode Maret. Jadi Maret itu tanggal 1 kami ada keberangkatan, dan Maret tanggal 11 kami ada keberangkatan. Ya. Jadi kemudian di akhir Februari masih ada keberangkatan, sampai dengan 27 Februari akhirnya pemerintah Saudi melakukan shutdown.
ya. Maka yang kami lakukan kepada jamaah yang harusnya berangkat di tanggal 1 dan tanggal 11 itu adalah dengan cara tentunya kita informasikan secara update dulu ya, kondisi terkininya. Bahwa Bapak dan Ibu, bahkan mereka sudah terima perlengkapan ya, udah siap berangkat, itu kan H-2 sebelum keberangkatan, itu H-2 atau H-3 gitu. Nah, jadi kita terus berkoordinasi dengan jamaah yang bersangkutan bahwa sekali lagi ini force major ya, kita tidak mengharapkan itu terjadi, kemudian terjadilah kejadian seperti ini, kita tunda keberangkatannya yang tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 ya. Kita selalu kooperatif dalam menyampaikan informasi apapun yang kita terima terkait dengan kondisi kapan kira-kira penutupan ini berakhir ya, saat itu nih kondisinya nih. Karena pada saat akhir Februari itu akhirnya ditutup, kita punya analisa mungkin dibukanya itu nanti sampai dengan sebelum Ramadan misalkan. Waktu itu kan Ramadannya sekitar di bulan April Mei lah itu ya. Nah itu kita sampaikan kepada jamaah yang bersangkutan, mau kita tunggu dulu sampai dengan nanti dibuka atau mereka langsung mau membatalkan. Tentunya kita kasih pilihan ke mereka ya. Kalaupun membatalkan, tentunya kita akan kembalikan semua biayanya ya, karena memang itu bukan kehendak dari kita. Kemudian menjelang Ramadan ternyata masih belum dibuka juga ya. Jadi kita tawarkan bagaimana kalau nanti di Syawal kalau memang dibuka gitu. Jadi kita tetap koordinasi dengan jamaah yang bersangkutan. Kita informasikan kemungkinan yang terjadi. Jadi kalau misalkan nanti di Ramadan buka, Ibu bersedia atau enggak gitu. Oke, bersedia misalkan. Sudah kita tunggu informasinya di bulan Ramadan. Tapi ternyata Ramadan nggak dibuka di Syawal. Di Syawal akhirnya kita sampaikan apakah mereka bersedia. Ternyata mereka sendiri masih bersedia di Syawal. Ya udah kita tunggu di bulan Syawal. Dan di bulan Syawal ternyata masih belum dibuka. Akhirnya mereka nanti reschedule ke tahun depan. Begitu dibuka, nah mereka yang berangkat. Nah itu komitmen yang akhirnya disampaikan oleh jamaah. Maksudnya akhirnya mereka menunda keberangkatannya ini sampai dengan batas waktu yang kita sendiri masih belum bisa pastikan. Tapi begitu nanti umrah tahun depan dibuka, nah itu mereka sudah siap diberangkatkan di periode itu. Nah, kejadiannya gimana kalau dengan yang bulan November? Sama Pak. Kalau misalkan ada pendaftaran di bulan November, tentunya kita tidak tolak, kita akan terima. Ya. Untuk kepastian berangkatnya, sambil kita menunggu rilis dari pemerintah, tentu kita akan terus berkoordinasi. Ya. Misalkan sebulan sebelum keberangkatan masih belum ada tanda-tanda, nah kita sudah prepare nih bagaimana plan B-nya. Kalau ini masih belum dibuka, ya berarti di bulan berikutnya seperti apa. Gitu. Jadi insya Allah kita akan terus kooperatif, apalagi terkait dengan informasi ya. Biasanya kan kita dapat informasi update tuh tentang kapan bandara dibukanya. Nah itu insya Allah kita akan terus kooperatif dengan jamaah ataupun dengan PIU-nya nanti. Seperti itu kurang lebih Pak Jori gambarannya. Terima kasih banyak Pak Dimas. Baik, terima kasih Pak Dimas dan Pak Jori. Mungkin dapat dipahami sama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan rekan semua. Bapak Ibu, kita udah masuk ke waktu zuhur. Pertemuan pertama ini, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Silakan simpan pertanyaannya kalau memang belum berani untuk menanyakan. Oh iya, saya lupa. Pada Pak Didi di sini, Pak Didi itu yang akan membantu Bapak dan Ibu dalam hal kepengurusan dengan Pak IU dan dibantu sama Pak Jori nanti. Beliau berdua yang akan mengakomodir apa-apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dalam keberlangsungan pusat informasi umroh ini. Jangan sungkan, silakan Bapak Ibu tanyakan melalui Pak Didi atau ke saya juga silakan, ke Pak Dimas silakan. Bila mana ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan aja, jangan ragu untuk ditanyakan. Bisa melalui Japri atau di grup yang sudah ada kita di situ melalui Mitra PU. Silakan aktifkan grupnya. Hal-hal yang menjadi hambatan Bapak dan Ibu dalam mengajak jemaah untuk bergabung bersama kami. Insya Allah pelayanan yang terbaik akan kami siapkan untuk jemaah nanti. Dan tentunya dengan solusi-solusi bila mana ada hal-hal yang perlu, yang masalah apapun yang dihadapi. Itu saja di pertemuan pertama kali ini.
dari 23 PU yang ada di grup WA, hanya beberapa yang ikut pada kesempatan hari ini. Memang waktunya sangat mepet ya Pak, Bu. Untuk minggu depan mudah-mudahan semua bisa hadir. Dan banyak yang japri ke saya, mohon maaf karena bentrok dengan acara, ada yang undangan dan yang sebagainya. Mungkin kita nanti akan cari waktu yang terbaik supaya bisa hadir semuanya. Yang jelas, kalau nggak hari Sabtu, mungkin hari Ahad ya. Zoom meeting ini yang akan dilaksanakan. Mungkin next-nya bisa di hari Sabtu atau hari Ahad lagi, supaya benar-benar bisa dihadiri oleh semuanya para mitra PU. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu semua, kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Segala aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang di rumah selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri Zoom kita pada kesempatan hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.